Nah, kalau ini sudah ada dalam kehidupan kita, good readers, maka lebih baik kita cepat-cepat memperbaruinya. Kita memilih untuk jalan yang penuh dengan hikmat, walaupun tidak menyenangkan mungkin. Shalom good readers, hari ini kita bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, dan kita akan kembali melanjutkan renungan kita di Amsal pasal 11 ayat 5 sampai dengan yang ke-11. Tetap semangat untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya, kalau kita lihat di Amsal pasal 5 sampai dengan yang ke-6, pasal 11 ini ya, ayat 5 sampai dengan yang 6, maka Amsal itu membandingkan jalan orang benar dan jalan orang fasik. Kalau jalan orang benar itu selalu diratakan oleh kebenaran. Artinya ketika jalan yang akan ditempuh itu sudah berbelok-belok atau sudah naik turun, maka oleh kebenaran dia akan diratakan. Artinya akan diluruskan kembali oleh Tuhan. Nah, sementara jalannya orang yang fasik, kalau kita bilang, bagaimana mereka itu terperangkap oleh hawa nafsunya. Jadi ketika dia memilih jalannya itu berdasarkan hawa nafsunya. Mungkin secara sederhananya ya, kita kadang-kadang kalau ingin mengambil satu keputusan, maka biasanya keputusan-keputusan yang salah kita ambil itu karena kita begitu nafsu untuk mengambil keputusannya. Jadi kita seperti terperangkap. Sementara kalau kita hidup dalam benar begitu ya, ketika keputusan yang kita ambil itu salah, maka Tuhan itu akan meratakannya, akan membenarkannya, dan akan memberitahu ini salah keputusannya. Harusnya diambilnya yang begini. Nah, ini Amsal ingin memperlihatkan bagaimana perbedaan jalan orang fasik dan jalan orang benar. Lalu kemudian yang kedua, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, orang benar dan orang fasik itu memiliki masa depan yang sangat berbeda. Orang fasik itu akan berujung kepada kematian dan hidup yang sia-sia. Jadi memang semua meninggal begitu ya, tetapi lebih tepatnya kematian yang dialami oleh orang fasik ini adalah kematian yang sia-sia. Sementara kehidupan orang benar itu selalu memiliki pengharapan, dan kehidupannya itu akan diselamatkan dari kesukaran dan dari problem masalah-masalah. Jadi sangat berbeda sekali masa depannya. Masa depan orang fasik kembali lagi itu akan menjadi sangat sia-sia, sementara masa depan orang benar itu penuh dengan harapan. Lalu kalau kita perhatikan juga di ayat yang ke-9, 10, dan 11, maka di sini dikatakan ada tentang komunitas yang merespon, baik orang fasik dan orang benar. Orang benar itu akan selalu membangun komunitasnya dengan perkataannya dan perbuatannya. Sementara orang fasik itu selalu merugikan orang lain karena dia selalu mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Sehingga kalau kita perhatikan responnya benar-benar beda ya. Kalau orang fasik itu jatuh begitu ya, kalau orang fasik itu binasa, kalau di ayat yang ke-10, gemuruhlah sorak-sorai gitu ya. Artinya itu sangat senangnya minta ampun, benar-benar bahagianya minta ampun begitu ya, karena yang jatuh ini adalah orang fasik begitu. Jadi kita bisa melihat bagaimana Amsal menggambarkan kehidupan nyata kita. Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari kita seperti orang fasik begitu, secara tidak langsung. Kita seringkali terperangkap oleh nafsu kita, dan kita seringkali melakukan hal yang sia-sia. Dan kadang-kadang kita harus jujur, kita kadang-kadang juga tidak membangun komunitas kita dengan baik. Nah, kalau ini sudah ada dalam kehidupan kita, good readers, maka lebih baik kita cepat-cepat memperbaruinya. Kita memilih untuk jalan yang penuh dengan hikmat, walaupun tidak menyenangkan mungkin. Artinya bahwa Tuhanlah yang bekerja di dalam kehidupan kita. Kita susah, maksudnya kita akan benar-benar mengikuti maunya Tuhan, bukan maunya saya. Karena yang paling gampang itu adalah mengikuti maunya saya, dan Tuhan yang memberkatinya begitu ya. Tetapi kalau kita memilih jalan orang benar, tidak demikian. Maunya kita belum tentu maunya Tuhan. Maka kita harus benar-benar memiliki hikmat dari Tuhan, supaya kita dituntun step by step dalam kehidupan kita ini untuk memilih jalan orang benar. Kiranya firman Tuhan pada hari ini bisa kita renungkan dan kita bisa lakukan, sehingga kehidupan kita selalu memuliakan nama Tuhan. Amin. Have a nice day and God bless us.